Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Pagi itu, Darmo sedang memanaskan motornya, bersiap untuk menuju kios tempat ia berjualan sate ayam. Kios itu tak jauh dari rumahnya, sementara Asih, istrinya, sibuk di dapur, memasukkan bumbu kacang ke dalam panci. Darmo merasa waktu sudah semakin mendesak dan berharap segera berangkat, sementara Asih mengingatkan bahwa kecap di rumah mulai habis. Ia meminta Darmo untuk memanggil Dewi, anak pertama mereka yang berusia 15 tahun, agar membeli kecap sebelum mereka berangkat. Kehamilan Asih yang sudah memasuki bulan ke-8 membuatnya semakin hati-hati dalam beraktivitas. Setelah semua persiapan selesai, Darmo dan Asih akhirnya menuju kios mereka, meninggalkan Dewi di rumah dengan tugas mencuci perkakas yang digunakan untuk membuat adonan sate. Sesampainya di kios, keduanya segera menyiapkan dagangan. Darmo mulai menyalakan arang di tempat pembakaran, sementara Asih menata sate yang telah dibungkus daun pisang di etalase gerobak. Harapan besar tergantung di benak mereka, semoga hari itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Namun, sudah hampir setahun, usaha sate ayam mereka mengalami kesulitan. Persaingan dagang yang semakin ketat, terutama dengan hadirnya pedagang sate asal Madura tak jauh dari kios mereka, membuat pelanggan setia mulai beralih. Meski harga sate Darmo lebih murah, rasa khas Madura yang disajikan pesaingnya menarik banyak pembeli. Darmo dan Asih telah berjualan sate ayam selama 2 tahun, sebuah usaha yang dimulai setelah Darmo terkena pemutusan hubungan kerja dari perusahaan distributor makanan ringan. Masalah keuangan di perusahaan akibat penggelapan dana oleh salah satu manajer menyebabkan Darmo harus merelakan pekerjaannya. Uang pesangon yang diterimanya digunakan sebagai modal awal untuk berjualan sate ayam. Pada awalnya, usaha mereka berjalan cukup baik. Rasa sate buatan Darmo yang mirip dengan sate khas Klaten cukup menarik banyak pembeli. Namun, seiring berjalannya waktu, kedatangan pesaing yang menjual sate dengan cita rasa berbeda membuat pelanggan Darmo perlahan-lahan berkurang. Darmo bahkan sempat berpikir bahwa kemalangan yang menimpa usahanya adalah akibat dari hal-hal gaib. Di tengah keputusaasaannya, Darmo mulai mempertanyakan apakah ada sesuatu yang mempengaruhi rezeki mereka. Namun, Asih menenangkannya. Ia meyakinkan bahwa dalam berdagang, terkadang rezeki memang tak menentu. Meskipun demikian, kegelisahan Darmo tak kunjung reda. Keresahannya semakin besar, terutama dengan kehamilan Asih yang semakin mendekati masa kelahiran, ditambah biaya sewa kios yang belum terbayar. Asih, dengan penuh kesabaran, meminta Darmo untuk lebih sering beristighfar dan kembali mendekatkan diri pada Tuhan. Ia mengingatkan Darmo bahwa rezeki dan cobaan adalah bagian dari ujian dalam hidup, namun Darmo masih merasa sulit untuk menerima nasihat tersebut. Sejak dagangannya sepi, Darmo memang kerap lalai dalam menjalankan ibadah, lebih sering tenggelam dalam lamunan saat waktu senggang. Hari itu, usaha Darmo tak membuahkan hasil yang memuaskan. Dari 75 porsi sate yang disiapkan, hanya 15 porsi yang berhasil terjual. Padahal, dahulu mereka bisa menyiapkan hingga 150 porsi setiap harinya, dan rata-rata selalu habis terjual. Setelah kembali ke rumah, Asih segera menyimpan sisa dagangan daging sate ayam di dalam kulkas dengan harapan bisa digunakan kembali esok hari. Keletihan dan kekecewaan Darmo semakin terasa. Ia meminta Dewi untuk membuatkan kopi, namun tak lama setelah itu, Asih menghampiri suaminya yang tengah duduk di ruang tengah, mencoba meredakan suasana dengan elusan lembut di pahanya. Asih berusaha menyadarkan Darmo bahwa segala kesulitan yang mereka alami mungkin karena kurangnya bersedekah, namun Darmo menanggapi dengan perasaan frustrasi. Baginya, sulit membayangkan bagaimana bisa bersedekah di tengah kondisi yang serba kekurangan, apalagi saat ia merasa gagal sebagai ayah karena tak mampu memberikan uang jajan kepada Dewi. Kopi yang telah dibuat oleh Dewi tetap terdiam di meja, tak tersentuh. Darmo kemudian masuk ke kamar, mengganti pakaian yang berbau sangit, dan tanpa banyak bicara, segera keluar rumah dengan sepeda motornya.
Asih hanya bisa memandang suaminya yang murung, tak berani bertanya kemana ia akan pergi, sementara kekhawatiran menggelayut di hatinya. Malam itu, Darmo memutuskan untuk menemui Slamet, teman lama semasa SMA. Dengan penuh keputusasaan, ia menceritakan segala permasalahan hidup yang dihadapinya, terutama tentang usahanya yang semakin meredup. Slamet, mendengar kisah tersebut, menawarkan sebuah solusi yang menurutnya sudah terbukti ampuh. Ia menyarankan Darmo untuk pergi ke Cilacap menemui seorang orang pintar yang dikenal dengan nama Mbah Purwo. Slamet menjelaskan bahwa dirinya sering mengantar bosnya ke sana, dan konon usaha bosnya yang hampir bangkrut, kini telah pulih setelah beberapa kali meminta pertolongan kepada Mbah Purwo. Dengan nada lirih, Slamet mengingatkan Darmo bahwa solusinya hanya ada satu, yaitu pergi ke Cilacap. Menurutnya, Mbah Purwo bisa memberikan penglaris yang akan membantu usaha Darmo kembali ramai, dan ia memastikan bahwa tidak ada mahar yang besar untuk itu. Meski awalnya Darmo merasa ragu dan menolak tawaran itu, khawatir akan dampak buruk bagi keluarganya, Slamet meyakinkannya bahwa tidak ada tumbal atau pengorbanan yang harus diberikan. Ia mencontohkan bosnya yang telah 5 tahun menggunakan penglaris dari Mbah Purwo dan tetap hidup damai tanpa masalah. Meski keraguan masih mengisi hati Darmo, saran dari Slamet terus menghantui pikirannya sepanjang perjalanan pulang. Kondisi keuangan yang semakin sulit dan ketidakmampuan untuk membayar sewa kios membuat Darmo merasa terpojok. Baginya, pilihan yang tersisa hanyalah dua, mencoba saran Slamet atau berhutang ke bank. Namun, mengingat sudah tak ada lagi barang berharga di rumah selain kulkas dan TV, Darmo merasa saran untuk bertemu Mbah Purwo mungkin adalah satu-satunya jalan. Setibanya di rumah, Darmo langsung membangunkan Asih yang tengah tertidur pulas. Dalam kantuknya, Asih segera bangun dan mendengarkan niat suaminya yang ingin pergi ke Cilacap. Darmo meminta izin kepada istrinya untuk melakukan ikhtiar demi memperbaiki usaha mereka. Namun, mendengar rencana suaminya yang ingin meminta penglaris, Asih merasa terkejut dan dengan tegas menolak. Ia mengingatkan bahwa mencari pertolongan dari hal-hal semacam itu adalah perbuatan syirik, yang jelas dilarang dalam agama. Asih tak hanya menolak secara teologis, tetapi juga dengan hati seorang ibu yang mengandung, ia tak ingin keluarganya terlibat dalam sesuatu yang dilarang. Meskipun Asih mencoba mencegah, Darmo merasa bahwa hidup mereka yang terus-menerus berada dalam kemelaratan harus segera diubah. Dengan nada tinggi, ia mempertanyakan apakah Asih ingin terus hidup dalam kesulitan atau ingin mencoba jalan yang mungkin bisa memperbaiki keadaan. Perdebatan kecil di antara mereka tak luput dari perhatian Dewi, yang terbangun karena mendengar suara ayahnya. Meskipun pintu kamarnya hanya tertutup tirai kelambu, Dewi bisa mendengar percakapan yang terjadi antara kedua orang tuanya. Keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Dewi diminta ibunya untuk membantu di kios. Ini bukan hal yang baru bagi Dewi, karena seringkali ia menggantikan salah satu dari orang tuanya ketika ada keperluan mendesak atau ketika mereka sakit. Saat itu, Dewi penasaran apakah ayahnya benar-benar jadi berangkat ke Cilacap. Asih yang sedang sibuk menata arang, sedikit terkejut ketika putrinya bertanya tentang hal tersebut. Rupanya Dewi mendengar percakapan mereka malam sebelumnya. Asih menjelaskan bahwa ayahnya memang berniat untuk melakukan ikhtiar agar usaha mereka kembali lancar. Meskipun begitu, dengan nada yang menahan tangis, Asih berharap agar suaminya dilindungi oleh Allah dan tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Hari itu, usaha mereka tetap sepi seperti hari-hari sebelumnya. Saat malam tiba dan kios mulai dibereskan, Darmo belum juga pulang, dan kecemasan semakin menghantui Asih. Di rumah, rasa was-was Asih semakin memuncak. Berulang kali ia mondar-mandir di ruang tengah, menunggu kabar dari suaminya. Ponsel Darmo tak aktif sejak siang hari, membuat kekhawatirannya semakin besar. Saat Dewi tengah mencuci piring di dapur, tiba-tiba terdengar suara gelas pecah. Kegelisahan Asih semakin bertambah, namun tak lama, ia mendengar suara motor Darmo memasuki halaman rumah. Dengan lega, Asih menyambut kedatangan suaminya.
Darmo, yang tampak lebih ceria dari biasanya, langsung menyapa istrinya dengan hangat. Ia bahkan terlihat lebih bahagia, seolah beban yang selama ini ia rasakan telah terangkat. Setelah memasuki rumah, Darmo menyimpan tas hitam kecil yang dijinjingnya dan segera masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Sesaat kemudian, ia keluar dengan mengatakan akan mandi dulu sebelum menceritakan perjalanannya kepada Asih. Senyumnya tak henti-hentinya menghiasi wajahnya, dan bahkan ia sempat mencubit pipi Dewi sebelum masuk ke kamar mandi. Setelah selesai membersihkan diri, Darmo memanggil Asih dan memintanya untuk membuatkan secangkir kopi serta mie instan. Dewi, yang merasa lelah, segera menuju kamar untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Di ruang tengah, sambil menikmati mie instan yang masih hangat, Darmo mulai berbicara kepada istrinya. Ia mengungkapkan rencananya untuk kembali ke Cilacap dalam beberapa hari ke depan dan berencana tinggal di sana selama sekitar seminggu. Ia berusaha menenangkan istrinya, meyakinkan bahwa perjalanan itu aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat suaminya pulang dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, Asih perlahan mulai mempercayai niat Darmo, meskipun di dalam hati kecilnya masih ada keraguan. Ia berusaha berpikir positif meski belum sepenuhnya ikhlas menerima keputusan Darmo untuk menempuh jalan penglarisan sebagai solusi atas masalah mereka. Beberapa hari kemudian, saat yang dinanti tiba. Slamet datang ke rumah Darmo lebih pagi dari yang diharapkan. Kedatangannya membuat Asih sedikit terkejut, terutama karena Slamet tampaknya sudah siap berangkat bersama Darmo. Ia bertanya pada Slamet tentang pekerjaannya, namun Slamet menjelaskan bahwa ia telah berhenti bekerja dan berniat bergabung dengan Darmo dalam usaha baru mereka. Sementara itu, Darmo, yang mendengar percakapan itu, mengingatkan istrinya bahwa hari itu adalah hari keberangkatannya ke Cilacap. Asih, yang merasa lupa dengan rencana tersebut, segera menyiapkan sarapan untuk mereka. Dewi, yang bersiap untuk berangkat sekolah, berpamitan seperti biasa, namun kali ini Darmo menawarkan motornya untuk digunakan Dewi. Ia juga memberikan uang saku yang lebih dari biasanya, yang membuat Dewi merasa terkejut dan bersyukur. Setelah sarapan selesai, Darmo masuk ke kamar untuk mengemas beberapa pakaian yang akan dibawa. Sebelum berangkat, ia memberikan sebuah bungkusan kecil kepada Asih. Bungkusan tersebut berisi uang, namun Darmo tidak menjelaskan dari mana uang itu berasal. Asih menerima pemberian tersebut dengan ikhlas, berdoa dalam hatinya agar suaminya selalu dilindungi dan dijauhkan dari segala bahaya selama di perjalanan. Ketika akhirnya saat perpisahan tiba, Darmo memeluk Asih dengan erat. Ia juga tak lupa mengelus perut istrinya yang kini semakin membesar karena kehamilan. Darmo berpamitan dengan harapan dan doa, berharap agar perjalanan ini akan membawa keberuntungan bagi keluarganya. Perjalanan Darmo dan Slamet menuju Cilacap berlangsung lancar. Setibanya di sana, mereka melanjutkan perjalanan menuju sebuah gunung yang sudah ditentukan sebagai tempat bertemunya mereka dengan Mbah Purwo, sosok yang dianggap mampu memberikan jalan keluar bagi masalah mereka. Mereka memilih untuk naik bus menuju gunung tersebut, karena jaraknya cukup jauh dari pusat kota. Sesampainya di lokasi, mereka berhenti di sebuah warung kecil untuk mengisi perut sambil menunggu kedatangan Mbah Purwo. Sambil menikmati hidangan sederhana, mereka berbincang mengenai masa depan yang mereka harapkan dari perjalanan ini. Darmo membayangkan jika segala rencana ini berhasil, ia akan membuka cabang kios sate baru dan mengajak Slamet bekerja bersamanya. Tak lama kemudian, Mbah Purwo tiba bersama dua orang yang tidak dikenal oleh Darmo dan Slamet. Kedua orang itu diperkenalkan sebagai murid Mbah Purwo, yang akan turut membantu dalam proses ritual. Dengan ramah, Mbah Purwo menyambut mereka dan meminta maaf karena kedatangannya sedikit terlambat. Setelah saling berkenalan, mereka semua larut dalam percakapan sebelum Mbah Purwo mengajak mereka untuk bermalam di rumahnya, tempat di mana segala ritual dan proses penglarisan akan dimulai. Menjelang petang, kelima orang itu beranjak menuju rumah Mbah Purwo dari lokasi gunung yang nantinya akan menjadi tempat pertapaan Darmo. Jarak rumah Mbah Purwo dari gunung tersebut cukup jauh,
mengingat Mbah Purwo bukanlah penduduk asli desa di sekitar gunung itu. Ia juga bukan juru kunci di sana, namun dalam urusan pesugihan, ia diakui sebagai ahlinya. Reputasi Mbah Purwo tidak hanya dikenal di Cilacap, tapi juga sampai keluar Jawa. Mbah Purwo mengisahkan bahwa ia dulu menjalani tirakat selama 5 tahun di gunung itu, dan dari sana, ia mendapatkan wangsit yang menjadikannya perantara antara manusia dan makhluk halus untuk mendapatkan kekayaan. Setibanya di rumah, Mbah Purwo mempersilakan Darmo dan Slamet untuk mandi dan beristirahat. Kamar-kamar telah disiapkan dengan rapi, dan mereka diminta untuk tidur di kamar yang terletak di samping kanan ruang tengah rumah. Setelah selesai mandi, mereka kembali ke ruang tengah di mana Mbah Sri, istri Mbah Purwo, meminta mereka masuk ke sebuah kamar yang ternyata adalah ruang praktek Mbah Purwo. Aroma dupa dan kemenyan memenuhi ruangan itu, membuat suasana semakin mencekam. Di dalam kamar, berbagai benda pusaka tertata rapi, termasuk alat-alat mediumisasi seperti jenglot dan boneka menyerupai pocong yang tergeletak di sudut ruangan. Mbah Purwo kemudian memulai ritualnya dengan meminta Darmo meminum air yang sudah dicampur dengan aneka bunga. Darmo meminumnya sesuai perintah, lalu diminta untuk menutup mata sementara Mbah Purwo merapalkan mantra-mantra. Slamet, yang diminta untuk mundur, bergabung dengan kedua murid Mbah Purwo, Sudir dan Wahyu, yang sudah duduk bersila di sudut ruangan. Tanpa disadari, Darmo tiba-tiba terjatuh dan tidak sadarkan diri. Ritual itu berlangsung selama sekitar setengah jam, hingga akhirnya Darmo terbangun setelah mendengar panggilan dari Mbah Purwo. Ketika ditanya oleh Mbah Purwo, Darmo menceritakan pengalamannya selama tidak sadarkan diri. Ia mengaku melihat seorang pria gagah dengan pakaian layaknya seorang bangsawan kerajaan yang memintanya untuk bertapa di salah satu petilasan di gunung tersebut. Mbah Purwo menyudahi ritual malam itu dan meminta Darmo untuk beristirahat karena keesokan harinya ia harus melanjutkan ritual kesendang di salah satu gua di kawasan Pantai Sodong, Cilacap. Saat subuh, Mbah Purwo membangunkan Darmo dan Slamet untuk bersiap-siap menuju goa. Mobil sewaan sudah siap di depan rumah, dengan Wahyu dan Sudir yang telah menunggu. Mereka berlima berangkat sebelum fajar menyingsing. Sesampainya di lokasi goa, seorang juru kunci sudah menunggu. Mbah Purwo berbincang sebentar dengannya sebelum mengajak Darmo masuk ke dalam goa, sementara Slamet menunggu di luar bersama Sudir dan Wahyu. Ritual di dalam goa berlangsung cukup lama, hampir 2 jam. Sambil menunggu, Slamet merasa penasaran dan mulai bertanya-tanya kepada juru kunci tentang goa tersebut. Dari penuturan sang juru kunci, goa itu sering digunakan sebagai tempat untuk melakukan ritual pesugihan, di mana beberapa petilasan di dalamnya dianggap keramat. Slamet terkejut mendengar kata pesugihan, karena ia mengira bahwa tujuan mereka adalah untuk mencari penglaris, bukan pesugihan. Kegelisahan melanda dirinya ketika ia menyadari bahwa pesugihan biasanya melibatkan tumbal. Setelah ritual selesai, mereka kembali ke rumah Mbah Purwo. Selama perjalanan pulang, Slamet terus merenung dan merasa bersalah karena telah menyarankan Darmo untuk bertemu Mbah Purwo. Sesampainya di rumah, mereka disambut oleh aroma masakan yang sudah disiapkan oleh Mbah Sri. Salah satu hidangan yang disiapkan adalah ayam bakakak, yang diletakkan di tampah bambu bersama dengan aneka jajanan pasar. Makanan itu kemudian dibawa ke kamar praktek Mbah Purwo, sementara Darmo dan Slamet diminta menunggu di ruang tengah. Setelah menunggu beberapa saat, Mbah Purwo memanggil mereka masuk ke kamar dan menyuruh mereka makan. Darmo diminta untuk menghabiskan ayam bakakak itu, dan jika tidak sanggup, Slamet diminta untuk membantu. Slamet, yang awalnya merasa lapar, tiba-tiba kehilangan nafsu makan setelah mengetahui bahwa ritual yang dilakukan adalah pesugihan. Namun, karena desakan Mbah Purwo, ia akhirnya ikut makan meski hatinya diliputi rasa cemas dan khawatir. Mbah Purwo meyakinkan Slamet bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena ia hanya membantu dalam ritual tersebut. Darmo dan Slamet duduk berhadap-hadapan, berusaha menikmati ayam bakakak yang dihidangkan. Harapan akan kelezatan yang seharusnya memuaskan rasa lapar sejak pagi itu seketika sirna.
Daging ayam yang mereka gigit terasa dingin, amis, dan hambar seperti belum matang sepenuhnya. Kejijikan dan kekecewaan perlahan menyergap, namun mereka tetap memaksa diri untuk melanjutkan makan, sambil sesekali melirik Mbah Purwo yang hanya diam mengamati. Meski rasa mual semakin kuat, desakan Mbah Purwo agar mereka menghabiskan hidangan tersebut membuat keduanya tak punya pilihan lain. Setelah beberapa saat, Mbah Purwo mendekati mereka, lalu dengan lembut mengusap mata Darmo dan Slamet menggunakan ibu jarinya. Ketika mata mereka kembali terbuka, pemandangan di hadapan mereka berubah drastis. Mereka mendapati diri tengah makan bersama sekelompok makhluk tak kasat mata dengan rupa-rupa yang aneh dan mengerikan. Meski ketakutan menyelimuti, Darmo dan Slamet tak menghentikan suapan mereka, tunduk dan pasrah pada situasi yang terjadi. Tanpa mereka sadari, Mbah Purwo telah membuka mata batin mereka, memperlihatkan kenyataan bahwa pesta yang mereka ikuti ini bukanlah pesta biasa, melainkan jamuan bersama kawanan jin. Saat ayam bakakak habis tak bersisa, Mbah Purwo dengan tenang menjelaskan bahwa keesokan hari adalah malam Jumat Kliwon. Darmo diberi perintah untuk kembali ke gunung tersebut dan bertapa seorang diri sepanjang malam, mulai selepas Isya hingga subuh. Setelah itu, Darmo dan Slamet kembali ke kamar mereka, membawa serta ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. Meski rasa ngeri masih membekas, Slamet merasakan dorongan untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini ia sembunyikan tentang ritual pesugihan kepada Darmo. Kegelisahan meresap dalam benak Slamet saat ia merenungkan keputusan Darmo. Meskipun ia ingin memberi peringatan, Darmo sudah menunjukkan tekad yang bulat. Ia menyadari bahwa apa yang sedang ia jalani bukanlah sekadar penglaris, melainkan ritual pesugihan yang memiliki konsekuensi besar. Namun, Darmo dengan tenang menerima fakta tersebut. Ia bahkan sudah diberi uang oleh Mbah Purwo untuk diserahkan kepada istri dan anaknya sebelum melangkah lebih jauh dalam ritual ini. Slamet merasa dilematis, tetapi Darmo meyakinkannya bahwa segala sesuatunya telah ia pertimbangkan dengan matang. Keesokan harinya, saat senja mendekat, mereka semua, termasuk Mbah Purwo dan dua muridnya, kembali mendaki gunung. Suasana maghrib yang tenang terasa kontras dengan kegelisahan yang dirasakan Slamet. Ia ingin memastikan sekali lagi bahwa Darmo benar-benar mantap dengan keputusannya. Namun, Darmo tetap teguh pada niatnya, yakin bahwa jalan yang ia pilih ini adalah yang terbaik untuk keluarganya. Dalam benaknya, hanya nasib istri, anak, dan bayi yang belum lahir yang menjadi prioritas, melebihi apapun, termasuk kemungkinan penyesalan di kemudian hari. Setibanya di petilasan, Mbah Purwo mengeluarkan peralatan ritual, mulai dari tikar, dupa, kemenyan, hingga keris pusaka yang akan digunakan dalam prosesi malam itu. Suara mantra yang keluar dari mulut Mbah Purwo diiringi oleh hembusan angin yang tiba-tiba menjadi kencang, membuat pohon-pohon besar di sekitar mereka bergoyang dengan keras. Meski angin ribut itu terasa mencekam, ia segera berhenti ketika Mbah Purwo menutup ritual dengan panggilan kepada Darmo. Diiringi dengan bisikan halus, Mbah Purwo menyampaikan pesan terakhirnya kepada Darmo, memastikan bahwa ia mengerti apa yang harus dilakukan. Saat malam semakin larut, Mbah Purwo meninggalkan Darmo yang kini duduk dalam keheningan. Ia berjanji akan kembali sebelum subuh, meninggalkan Darmo dengan doa agar mendapat restu dalam ritual yang akan dijalaninya. Kesadaran Darmo penuh dengan harapan dan ketakutan, namun tekadnya tetap tidak goyah. Jalan yang ia pilih ini mungkin berbahaya, namun demi masa depan keluarganya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah meninggalkan Darmo seorang diri di petilasan, Mbah Purwo dan ketiga lainnya turun ke pelataran di bawah. Di sana, Mbah Purwo mengajak mereka untuk beristirahat sejenak sambil menunggu selesainya pertapaan Darmo. Mereka menemukan sebuah bangunan besar di lokasi gunung itu yang cocok untuk berlindung. Keheningan malam menemani mereka, namun Slamet tak bisa menahan rasa penasarannya. Ada kegelisahan yang menggerayangi pikirannya, mendorongnya untuk bertanya kepada Mbah Purwo. Keraguan menguasai benak Slamet saat ia bertanya apakah Darmo akan baik-baik saja ditinggal sendiri.
Kekhawatiran akan kemungkinan adanya gangguan atau bahaya yang menimpa sahabatnya itu tak bisa ia abaikan begitu saja. Mbah Purwo, dengan ketenangan yang menenangkan, meyakinkan Slamet bahwa penunggu petilasan sudah memberi izin, sehingga tak perlu ada yang dikhawatirkan. Keyakinan ini, bagaimanapun, tak sepenuhnya mampu menghapus kekhawatiran yang terus bergelayut di hati Slamet. Waktu berlalu dengan lambat. Sementara kedua murid Mbah Purwo memilih untuk tidur, Slamet dan Mbah Purwo tetap terjaga. Sekitar pukul 12:30 malam, angin ribut kembali menderu, membangunkan kembali kegelisahan dalam hati Slamet. Mbah Purwo, dengan sikap yang penuh pengendalian, bangkit berdiri dan berjalan menjauhi bangunan, diikuti Slamet yang tak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Pandangan Mbah Purwo tertuju ke arah petilasan tempat Darmo bertapa, seolah menunggu sesuatu yang akan segera terjadi. Kemudian, sebuah kilatan cahaya kemerahan melesat dari langit, mengarah tepat ke petilasan itu. Slamet terkejut dan bertanya-tanya apa gerangan makna dari fenomena aneh tersebut. Namun, Mbah Purwo, dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, hanya menyatakan bahwa waktunya telah tiba bagi Darmo untuk bertemu dengan sesuatu yang telah ditentukan. Tak ada penjelasan lebih lanjut, dan Slamet hanya bisa terdiam dalam kebisuan, sementara ketakutan terus berbisik di dalam hatinya. Menjelang subuh, Mbah Purwo memutuskan untuk mengajak Slamet dan kedua muridnya kembali ke petilasan guna menjemput Darmo. Dalam perjalanan menuju ke sana, Slamet merasakan aura yang berbeda, lebih berat, lebih mencekam, dibandingkan ketika mereka pertama kali datang. Suara-suara aneh, seperti cekikan dan auman, menggema di telinganya, seolah-olah ada makhluk-makhluk gaib yang berusaha mengirimkan pesan gelap kepadanya. Suara-suara itu mengisyaratkan bahwa Darmo mungkin akan menjadi bagian dari gunung itu, sebuah pertanda yang membuat hati Slamet berdegup kencang. Namun, ketika mereka tiba di petilasan dan melihat Darmo masih duduk bersila, Slamet merasakan sedikit kelegaan. Apa yang ia khawatirkan tidak terjadi. Darmo tampak selamat, meski keheningan dan misteri masih menyelimuti sekeliling mereka. Mbah Purwo mendekati Darmo yang tampak terdiam, lalu duduk di belakangnya. Setelah beberapa menit dalam keheningan, Mbah Purwo membangunkan Darmo dari pertapaannya. Kemudian, ia mengambil lipatan kain mori putih yang telah disiapkan di atas tikar dan membungkus sesuatu yang berada di hadapan Darmo. Slamet, yang pandangannya terhalang tubuh Darmo, tak bisa melihat dengan jelas apa yang dibungkus oleh Mbah Purwo. Saat dibangunkan, Darmo tampak kesulitan bernapas, seperti terkena serangan asma. Tubuhnya tergeletak dengan kaki yang masih bersila, menandakan betapa beratnya pengalaman yang baru saja ia lalui. Slamet segera bertindak, meluruskan kaki Darmo dan berusaha menenangkan sahabatnya itu. Murid-murid Mbah Purwo, Sudir dan Wahyu, membantu mengangkat tubuh Darmo untuk didudukan kembali. Dengan napas yang masih tersendat-sendat, Darmo mengeluh tentang rasa haus yang mencekiknya. Tanpa ragu, Slamet memberikan air teh yang telah ia siapkan sebelumnya, berharap itu bisa sedikit membantu Darmo pulih. Setelah keadaan mulai stabil, Darmo diminta duduk di bawah pohon besar di sebelah kanan petilasan. Sementara itu, Mbah Purwo dan kedua muridnya membereskan peralatan ritual yang telah digunakan. Kondisi Darmo yang masih lemah membuat Mbah Purwo memutuskan untuk segera turun dari gunung itu. Slamet dan Sudir menuntun Darmo dengan hati-hati hingga mereka tiba di bawah dengan selamat. Begitu tiba di pelataran bawah, Mbah Purwo berpamitan kepada juru kunci, memberi tanda bahwa mereka akan segera meninggalkan gunung tersebut. Namun, dalam perjalanan pulang, saat berada di dalam mobil, Darmo tiba-tiba kehilangan kesadaran. Tubuhnya terkulai lemas, membuat kepanikan melanda mereka semua. Tanpa membuang waktu, mereka segera membawa Darmo ke rumah sakit terdekat. Di UGD, Darmo langsung ditangani oleh para perawat dan dokter jaga. Sementara itu, Slamet dengan cemas mengisi formulir pendaftaran. Setelah pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa kondisi Darmo baik-baik saja. Ia hanya mengalami dehidrasi dan kelelahan parah. Beberapa jam kemudian, setelah diberikan perawatan dan infus, Darmo diperbolehkan pulang tanpa perlu rawat inap.
Namun, masalah baru muncul saat Slamet menyadari bahwa mereka tidak memiliki cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit. Dalam kebingungannya, Slamet mendatangi Mbah Purwo yang menunggu di kantin rumah sakit, berharap bisa meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit. Tawa Mbah Purwo bergema dalam ruangan, suaranya keras dan penuh teka-teki, saat ia menyerahkan tas milik Darmo kepada Slamet. Ada sesuatu yang misterius dalam caranya menyuruh Slamet untuk membawa tas itu kembali kepada Darmo, seolah-olah ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Slamet dengan hati-hati membawa tas tersebut ke ruang UGD, di mana Darmo masih terbaring lemah setelah ritual yang dijalaninya. Dengan penuh perhatian, ia menyerahkan tas itu kepada Darmo dan memintanya untuk membukanya. Meskipun masih merasa lemas, Darmo berusaha duduk dan perlahan membuka tas yang berada di pangkuannya. Setiap gerakan tangannya, yang masih terasa linu bekas infus, tampak lambat namun penuh antisipasi. Ketika resleting tas itu terbuka, mata Darmo seketika melebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di dalam tas itu terdapat tumpukan uang pecahan 50.000 yang tampak berantakan. Rasa terkejut dan bingung segera menguasai pikiran Darmo, yang hanya bisa terpaku menatap uang tersebut. Slamet yang berada di sebelahnya segera menyadari situasi itu. Ia dengan cepat menyusun kembali uang yang berserakan dan nyaris menyentuh kain mori putih yang tersembunyi di dasar tas. Dengan suara yang tenang namun penuh ketegasan, ia meminta Darmo untuk mengambil secukupnya saja dari uang itu guna membayar biaya pengobatan. Setelah mengambil beberapa lembar uang, Darmo menyerahkannya kepada Slamet, yang segera menuju kasir untuk menyelesaikan administrasi rumah sakit. Dengan tubuh yang masih terasa lelah, Darmo kemudian dipapah keluar dari ruang UGD oleh Slamet, yang memastikan bahwa sahabatnya itu berada dalam kondisi yang lebih baik sebelum akhirnya mereka meninggalkan rumah sakit. Di depan pintu UGD, Darmo diminta untuk menunggu sementara Slamet menyusul Mbah Purwo dan kedua muridnya di kantin, mengabarkan bahwa mereka sudah siap untuk pulang. Perjalanan mereka kembali ke rumah Mbah Purwo terasa hening, namun dipenuhi dengan berbagai pikiran yang berseliweran di benak Slamet. Setibanya di rumah, Mbah Purwo tak henti-hentinya memuji keberanian dan tekad Darmo dalam menjalani ritual tersebut, sementara Mbah Sri sibuk menyiapkan hidangan di meja makan. Mereka semua diajak untuk makan bersama, meski di hati Slamet masih tersimpan rasa was-was akan makanan yang disajikan, mengingat pengalaman makan bersama kawanan jin sebelumnya. Namun, kekhawatirannya segera sirna ketika menyadari bahwa kali ini hidangan ayam bakakang yang dihidangkan benar-benar lezat, tanpa jejak rasa amis sedikit pun. Setelah perjamuan selesai, Mbah Sri tiba-tiba meminta Darmo untuk mandi, dan tanpa banyak bicara, Mbah Purwo mengisyaratkan agar Darmo mengikuti permintaan tersebut. Tanpa banyak tanya, Darmo pun mengikuti Mbah Sri menuju kamar mandi yang sudah disiapkan untuk mandi kembang, sebuah ritual yang bertujuan untuk membersihkan diri dari pengaruh gaib yang mungkin masih melekat setelah pertemuan dengan ratusan makhluk halus penunggu gunung. Saat Darmo sedang menjalani ritual pembersihan, Slamet menunggu dengan cemas di ruang tengah bersama Sudir dan Wahyu, dua murid Mbah Purwo. Ketegangan yang dirasakannya semakin meningkat ketika suara dari dalam kamar menggema, suara yang berbeda dari biasanya. Dengan hati-hati, Slamet mendekati pintu kamar untuk mendengarkan lebih jelas, namun langkahnya terhenti ketika Sudir dan Wahyu menegurnya untuk tidak mencampuri urusan yang terjadi di dalam. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan semakin menguasai dirinya ketika suara dari dalam kamar memanggil namanya, memintanya masuk. Langkahnya terasa berat, namun tak ada pilihan lain selain menuruti panggilan tersebut. Dengan hati yang berdebar, ia memasuki kamar dan dihadapkan pada pemandangan yang membuat darahnya berdesir. Di depan Darmo, berdiri sesosok makhluk besar dengan rambut acak-acakan, mata merah menyala, taring mencuat, dan kuku hitam panjang yang mengerikan. Makhluk itu hanya mengenakan kain lusuh yang menutupi tubuhnya. Slamet tak kuasa menahan ketakutan yang membuncah. Dengan cepat, ia menundukkan kepala dan menutup matanya, berharap pemandangan mengerikan itu segera sirna dari pikirannya.
Namun, Mbah Purwo yang berdiri di sebelahnya, dengan tenang menggenggam tangannya dan menuntunnya untuk duduk bersila di belakang Darmo. Suara percakapan antara Darmo dan makhluk itu mulai terdengar, membuat Slamet hanya bisa mendengarkan dengan jantung yang berdegup kencang. Percakapan itu membawa Slamet pada kenyataan bahwa Darmo telah membuka pintu bagi kekuatan yang lebih besar dan mengerikan dari yang pernah dibayangkannya. Makhluk itu, dengan suara yang berat dan menggelegar, menyampaikan tuntutannya kepada Darmo berupa sesajen dan darah manusia setiap hari Sabtu Kliwon. Sebuah janji yang menuntut pengorbanan besar dan mengancam akan membawa Darmo semakin dalam kegelapan. Setiap kata yang diucapkan makhluk itu menggema dalam pikiran Slamet, meninggalkan ketakutan yang mendalam. Setelah makhluk itu meninggalkan kamar, suasana yang mencekam perlahan-lahan mereda, namun rasa takut dan cemas masih tertinggal di dalam hati Slamet. Keberanian dan tekad Darmo telah membawanya ke jalan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, sebuah jalan yang penuh dengan kegelapan dan tuntutan yang mengerikan. Mbah Purwo memberikan instruksi khusus kepada Darmo untuk menyiapkan sebuah kamar di rumahnya yang akan digunakan sebagai tempat khusus untuk pemberian sesajen. Kamar itu harus dikhususkan, tidak boleh dimasuki oleh siapapun, termasuk istri maupun anak-anak Darmo. Selain itu, Darmo diminta untuk membuat sebuah kotak penyimpanan dari kayu gaharu asli dan membeli minyak manik gajah, yang akan digunakan sebagai bagian dari ritual sesajen agar usaha dagangnya kembali ramai. Kecemasan terlihat jelas di wajah Darmo. Rumahnya kecil, dan tidak ada lagi kamar kosong yang tersisa. Namun, Mbah Purwo, dengan pandangan tajam dan penuh keyakinan, menyarankan agar Darmo pindah rumah atau mengontrak rumah yang lebih besar. Mbah Purwo mengingatkan bahwa uang untuk itu sudah tersedia di dalam tas yang ia berikan sebelumnya. Dengan berat hati, Darmo hanya bisa mengangguk pasrah, menyadari bahwa ia tak punya pilihan lain. Ritual pesugihan yang dilakukan Darmo berakhir pada hari itu. Setelah semua selesai, mereka keluar dari kamar. Darmo kemudian berpamitan kepada Mbah Purwo, dan Slamet ikut menyusulnya ke kamar, penuh dengan rasa penasaran terhadap sosok yang baru saja dilihatnya. Di kamar, Slamet tidak bisa menahan diri untuk bertanya tentang makhluk itu. Sosok mengerikan yang dilihatnya tadi ternyata adalah Jenglot, makhluk yang menuntut darah manusia sebagai syarat. Mendengar itu, Slamet merasa ngeri. Namun, Darmo berusaha menenangkannya, dengan mengatakan bahwa ia memiliki kenalan di PMI yang bisa menyediakan sekantong darah setiap Sabtu Kliwon, sehingga tak perlu ada tumbal manusia. Darmo juga memastikan bahwa keluarganya, termasuk istri dan anak-anaknya, akan aman dari tuntutan Jenglot tersebut. Keesokan harinya, Darmo dan Slamet berpamitan untuk kembali ke rumah. Mbah Purwo sempat berpesan agar jika Darmo sukses, ia tidak lupa kembali ke Cilacap dan menyisihkan sebagian hartanya untuk warga kurang mampu di sekitar gunung tempat ia melakukan pertapaan. Darmo mengangguk setuju, meskipun di dalam hati, ada perasaan ragu yang sulit ia tepis. Saat tiba di rumah, Darmo disambut oleh pelukan hangat dari Asih, istrinya. Namun, suasana hangat itu tak berlangsung lama ketika Asih memberitahu bahwa mereka tidak berjualan sate hari itu karena Dewi, anak mereka, sedang jatuh sakit dan tidak bisa membantu di kios. Darmo hanya mengangguk, tak mempermasalahkan hal itu, tapi benaknya dipenuhi pikiran tentang rencana yang telah ia buat. Tak lama kemudian, Dewi keluar dari kamar dan menghampiri ayahnya. Darmo, yang sudah memutuskan untuk pindah rumah, mengungkapkan niatnya kepada Asih dan Dewi, meskipun Asih tampak bingung bagaimana mereka bisa membiayai kepindahan itu. Namun, ketika Darmo menyerahkan tas hitam yang berisi uang, mata Asih berkaca-kaca, tak percaya dengan jumlah uang yang ada di dalamnya. Dewi, yang penasaran, juga ikut melihat isi tas itu, dan seketika rasa bahagia bercampur takjub menguasai mereka. Darmo lalu mengajak keluarganya untuk segera ke dokter, memanfaatkan uang yang ada untuk memeriksa kondisi Dewi dan kandungan Asih. Slamet, dalam perjalanan pulang, tak henti-hentinya memikirkan keputusan Darmo.
Meskipun ia masih tak percaya bahwa sahabatnya itu telah melakukan sesuatu yang begitu konyol, ia sadar bahwa tak ada yang bisa ia lakukan selain terus mengingatkan Darmo untuk tidak lalai dalam menjalankan kewajibannya menyediakan sesajen pada hari-hari yang telah ditentukan. Kecemasan terus menggelayut dalam benaknya, khawatir akan malapetaka yang mungkin saja menghampiri Darmo jika ia melupakan perjanjian itu. Sebulan kemudian, Darmo dan keluarganya sudah pindah ke rumah baru yang lebih besar, meskipun masih mengontrak. Rumah lamanya ia sewakan, dan kehadiran anak kedua, Ahmad, menambah kebahagiaan di rumah tangganya. Keberhasilan pesugihan yang dijalankan oleh Darmo tampak tidak memberikan efek buruk yang signifikan. Usaha satenya berkembang pesat, bahkan membuka cabang di beberapa kota di Pulau Jawa dan merambah ke bisnis lain. Dalam waktu 3 tahun, bisnis Darmo mencapai puncak kesuksesan, menjadikannya seorang pengusaha yang berhasil. Slamet, yang dipercaya oleh Darmo untuk mengelola sebagian bisnisnya, menyaksikan perubahan besar dalam kehidupan sahabatnya. Darmo yang dahulu hidup sederhana, kini tinggal di rumah mewah, dilengkapi dengan perabotan mahal dan beberapa mobil mewah. Namun, dalam kemewahan itu, Darmo seolah terbuai. Ia mulai melupakan perjanjiannya dengan Mbah Purwo. Meskipun Slamet sering mengingatkannya untuk kembali ke Cilacap dan membantu warga sekitar gunung, Darmo tetap acuh. Keyakinannya bahwa pesugihan itu tidak akan membawa efek buruk pada keluarganya membuatnya lengah, tanpa menyadari bahaya yang mungkin akan datang menghampiri. Darmo jatuh sakit, dan kesehatannya terus merosot. Meski telah berulang kali dirawat di rumah sakit, penyakit yang menggerogotinya tetap tak kunjung sembuh. Kecemasan semakin menyelimuti Slamet, yang akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Purwo, berharap mendapat jawaban atas penderitaan yang dialami oleh sahabatnya. Namun, harapan Slamet awalnya pupus ketika Mbah Purwo menolak menerima kedatangannya. Kekecewaan dan sakit hati tampak jelas di wajah tua sang dukun, yang merasa peringatannya dulu diabaikan oleh Darmo dan Slamet. Meski demikian, Slamet tidak menyerah. Dengan ketulusan dan kepasrahan, ia terus memohon agar Mbah Purwo bersedia mendengarkan dan memberikan penjelasan mengenai penyakit yang diderita Darmo. Akhirnya, dengan desahan berat dan tatapan dingin, Mbah Purwo mengungkapkan bahwa waktu untuk memperbaiki keadaan sudah habis. Tak ada gunanya lagi berusaha, karena segala upaya kini akan sia-sia. Kecemasan Slamet semakin menjadi, terlebih saat mendengar bahwa satu-satunya jalan yang tersisa adalah mengakui kebenaran kepada keluarga Darmo. Jika tidak, makhluk yang menjadi peliharaan Darmo akan menagih nyawa anggota keluarga satu persatu sebagai tumbal, sesuai perjanjian yang tak disempurnakan oleh Darmo. Dengan hati yang semakin berat, Slamet kembali ke sisi Darmo dan menyampaikan peringatan dari Mbah Purwo. Namun, Darmo tetap enggan untuk jujur kepada keluarganya, terutama karena khawatir tentang reaksi Asih, istrinya. Meskipun Slamet berusaha meyakinkan bahwa ini demi keselamatan keluarganya, Darmo menolak untuk mempercayai bahwa perjanjiannya akan mengorbankan istri dan anak-anaknya. Ia berkeras bahwa perjanjian tersebut tidak mencakup tumbal keluarga, dan bahwa ia tak mungkin mengorbankan mereka. Namun, akhirnya Darmo mengakui bahwa selama 6 bulan terakhir, makhluk tersebut telah kekurangan jatah darah yang biasa ia sediakan setiap malam Sabtu Kliwon. Ini terjadi setelah ia gagal mendapatkan darah dari Palang Merah Indonesia, PMI, sebab temannya yang bekerja di sana dipecat setelah ketahuan sering mengambil kantong darah tanpa prosedur yang jelas. Semua itu akibat ulah Darmo. Sejak itu, teror dari makhluk tersebut semakin intens, dan ia bahkan menuntut darah dari tubuh Darmo sendiri. Dengan wajah pucat, Darmo mengungkapkan bahwa ia terpaksa memberikan darahnya sendiri kepada makhluk itu, meskipun hal ini semakin memperburuk kesehatannya. Slamet terkejut mendengar pengakuan tersebut. Darmo melanjutkan bahwa awalnya perjanjian tersebut berjalan seperti biasa, namun lama-kelamaan, istrinya mulai curiga. Setiap kali Darmo keluar dari kamar pemujaan, kamar yang hanya ia masuki setiap Sabtu Kliwon, wajahnya selalu tampak pucat, sehingga istrinya melarangnya untuk memasuki kamar itu lagi.
Kecurigaan Asih semakin membesar, meskipun ia belum mengetahui kebenaran sepenuhnya. Darmo kemudian meminta bantuan Slamet untuk mencari cara mendapatkan stok darah dari PMI lain, agar teror dari makhluk itu dapat dihentikan. Namun, setiap usaha yang dilakukan Slamet menemui jalan buntu. Waktu terus berlalu, tubuh Darmo semakin kurus, dan tekanan yang dirasakan Slamet semakin berat. Di tengah kebimbangan, Slamet merasa tergoda untuk mengungkapkan rahasia kelam Darmo kepada Asih demi menyelamatkan keluarganya dari kutukan pesugihan. Namun, ia tak sampai hati melakukannya, khawatir jika Asih akan kecewa dan meninggalkan Darmo yang masih sakit parah. Suatu hari, Darmo kembali dibawa ke rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang semakin memburuk. Seluruh anggota keluarga berkumpul untuk menemani Darmo di saat-saat kritis. Dewi, putri Darmo yang jarang pulang karena kesibukannya kuliah di Yogyakarta, akhirnya kembali ke rumah untuk mendampingi ayahnya. Darmo menjalani rawat inap di rumah sakit, ditemani oleh Asih dan Ahmad. Sementara itu, Dewi diminta untuk menjaga rumah. Slamet, yang mengantarkan Dewi pulang, merasakan sesuatu yang aneh. Keberanian Dewi yang dikenal oleh Slamet mendadak berubah menjadi ketakutan, membuatnya semakin penasaran. Setelah tiba di rumah, Dewi akhirnya mengungkapkan ketakutannya. Sejak kembali ke rumah, Dewi merasa ada kehadiran yang tak wajar, seolah-olah ada penunggu dari alam lain yang menghuni rumah tersebut. Dewi sering melihat sosok tinggi besar, setengah telanjang, dengan rambut panjang yang kusut dan berantakan, mondar-mandir di ruang atas dekat kamar yang hanya boleh dimasuki oleh ayahnya. Pengakuan Dewi mengejutkan Slamet, yang segera mengenali sosok tersebut sebagai makhluk yang sama dengan yang pernah ia lihat beberapa tahun sebelumnya, saat mengantarkan Darmo menjalani ritual pesugihan. Slamet berusaha menenangkan Dewi, namun ketakutan gadis itu semakin menjadi setelah mengungkapkan bahwa sosok tersebut bahkan sempat memasuki kamar khusus milik ayahnya, ruang yang selalu dilarang untuk dimasuki oleh siapapun. Sudah 4 hari berlalu sejak Darmo dirawat di rumah sakit, dan suasana di rumahnya semakin dipenuhi oleh kecemasan yang tak terucap. Slamet merasa kasihan melihat istrinya, Siti, yang harus sendirian selama berhari-hari di rumah, meminta izin kepada Asih agar bisa membawa Siti untuk menginap di rumah mereka, terutama demi menemani Dewi. Terlebih lagi, Fahri, anak satu-satunya, bekerja di luar kota dan hanya bisa pulang sebulan sekali. Malam itu, keheningan yang aneh menyelimuti rumah Darmo. Meski ada 6 orang di dalam rumah, rasa sunyi dan mencekam tetap tak terelakkan. Dewi, Slamet, dan Siti mencoba mencairkan suasana dengan duduk di ruang keluarga, menonton TV bersama sambil berbicara ringan. Namun, sekitar pukul 11 malam, ketukan di pintu depan memecah keheningan itu, menggema dalam rumah yang sebelumnya damai. Suara dari luar terdengar begitu jelas. Suara yang sangat mereka kenal, suara Darmo. Ia memanggil Dewi dan memintanya untuk membuka pintu. Namun, saat Dewi dan Slamet bergegas menuju pintu, mereka terkejut menemukan bahwa tidak ada siapapun di luar. Keheranan terpancar di wajah keduanya, membuat mereka saling berpandangan dalam diam. Tanpa membuang waktu, Dewi memanggil satpam yang bertugas untuk memastikan apakah ada tamu yang datang. Jawaban dari satpam semakin menambah kebingungan. Tak ada tamu yang datang, katanya, meskipun gerbang depan sempat bergeser seperti ada yang mencoba membukanya. Hal itu terasa aneh, mengingat betapa beratnya gerbang tersebut untuk digerakkan. Merasa suasana semakin tidak nyaman, mereka memutuskan untuk menutup kembali pintu dan kembali ke ruang keluarga. Dewi mencoba menanyakan keberadaan Darmo kepada Slamet. Isyarat yang diberikan Slamet kepada Siti mengandung makna yang dalam, mengingat mereka berdua sudah lama mengetahui ritual pesugihan yang dilakukan Darmo, yang diduga menjadi penyebab penyakitnya. Siti, yang sudah lama memendam rahasia itu, hanya bisa diam dengan hati yang semakin gundah. Dewi, yang tidak lagi mampu menahan ketakutannya, mulai meyakinkan Slamet bahwa rumah tersebut kini memiliki penghuni lain. Slamet berusaha menenangkan Dewi, berjanji untuk menemaninya, terutama saat malam tiba.
Namun, suasana berubah drastis ketika Dewi melihat sesosok makhluk aneh berjalan di luar rumah. Sosok itu tampak jelas melalui jendela yang hanya tertutup tirai tipis. Dewi segera menunjuk ke arah jendela, membuat Slamet dan Siti langsung melihat keluar. Tanpa diragukan lagi, mereka pun melihat makhluk itu. Siti, dengan naluri keagamaannya, segera melantunkan ayat-ayat suci dari Al-Quran, berharap makhluk itu menjauh. Sementara itu, Slamet memutuskan untuk keluar dan memeriksa halaman belakang bersama Satpam. Namun, makhluk tersebut menghilang begitu saja, seakan menembus udara malam yang dingin. Saat Slamet hendak kembali masuk ke rumah, jeritan Dewi dan Siti terdengar memecah udara. Ia bergegas kembali masuk, hanya untuk menemukan makhluk itu sedang berdiri membelakangi mereka, tepat di depan tangga rumah. Jeritan Dewi semakin keras, membuat dua asisten rumah tangga Darmo keluar dari kamar mereka, ikut menyaksikan pemandangan menakutkan itu. Slamet segera memanggil Satpam lagi, dan mereka pun memeriksa setiap ruangan di lantai atas, namun makhluk tersebut sudah lenyap, seperti bayangan yang tertelan oleh malam. Saat kembali ke ruang keluarga, Dewi masih menangis ketakutan, sementara Siti dan para asisten rumah tangga berusaha menenangkannya. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari dalam rumah, suara yang memekik, seolah datang dari kedalaman yang tak terlihat. Suara itu berulang-ulang menyebut kata, "Darahku," menggema di seluruh penjuru rumah, menciptakan kepanikan yang tidak bisa dibendung lagi. Slamet segera memerintahkan Satpam untuk mengunci seluruh rumah dan mengantar semua penghuni ke rumahnya, tempat yang ia anggap lebih aman. Setibanya di rumah Slamet, mereka semua memutuskan untuk tetap berjaga hingga pagi, tidak ada yang berani tertidur. Di tengah malam yang mencekam itu, Slamet akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit menemui Darmo. Dengan bantuan Satpam, ia berhasil memasuki rumah sakit meskipun jam besuk sudah lewat. Ia menghubungi Asih, meminta agar bisa bergantian menjaga Darmo, dan Asih menyetujuinya. Ahmad dan Asih diantar pulang oleh Satpam, sementara Slamet tetap tinggal di rumah sakit, menunggu waktu yang tepat untuk berbicara dengan Darmo tentang segala hal yang telah terjadi. Setelah Slamet berhasil membangunkan Darmo dari tidurnya di rumah sakit, ia menceritakan kejadian menakutkan yang baru saja mereka alami di rumah. Darmo mendengarkan dengan cemas, terutama ketika menyadari bahwa hari esok adalah Sabtu Kliwon, waktu di mana makhluk itu harus menerima darah sebagai bagian dari perjanjian yang telah dibuatnya. Meskipun ingin segera pulang ke rumah untuk memastikan keselamatan keluarganya, Darmo akhirnya menurut ketika Slamet melarangnya karena kondisi kesehatannya yang belum pulih sepenuhnya. Rasa khawatir tetap menguasai hati Darmo, terutama karena ia takut makhluk itu akan menuntut darah dari anak dan istrinya. Namun, Slamet meyakinkan Darmo bahwa mereka sudah diungsikan ke rumahnya, sehingga Darmo tidak perlu khawatir. Dengan perasaan yang berat, Darmo akhirnya setuju untuk melanjutkan perawatannya di rumah sakit, meskipun bayangan perjanjian yang belum terpenuhi terus menghantui pikirannya. Malam itu, ketika hari Sabtu Kliwon tiba, makhluk tersebut datang menemui Darmo di rumah sakit, menagih janji yang telah dibuat. Dalam kepanikan, Darmo segera mengirimkan pesan singkat kepada Slamet yang sedang mencari makan di luar rumah sakit, memintanya untuk segera pulang dan menjaga anak-anak serta Asih, karena makhluk itu sudah berada di sana. Pesan dari Darmo yang singkat namun mengandung ancaman jelas itu membuat Slamet tergesa-gesa kembali ke rumah sakit. Saat ia mendekati ruangan tempat Darmo dirawat, pandangannya tertuju pada sosok makhluk itu yang berdiri di samping tempat tidur Darmo. Makhluk tersebut tampak berbicara dengan Darmo, namun tiba-tiba menoleh ke arah Slamet dan memerintahkannya dengan nada keras untuk segera pulang. Tanpa banyak bertanya, Slamet akhirnya meninggalkan rumah sakit dan pulang ke rumah, di mana ia mengumpulkan semua orang dan mengajak mereka berdoa untuk keselamatan Darmo. Asih merasa khawatir melihat sikap Slamet yang terburu-buru meninggalkan suaminya sendirian di rumah sakit. Namun, Slamet mencoba menenangkannya dengan mengatakan bahwa Darmo sedang tidur dan hanya meminta mereka untuk mendoakannya agar cepat sembuh.
Meski ragu, Asih akhirnya menerima penjelasan itu, dan mereka pun bersama-sama berdoa sebelum akhirnya tertidur. Meskipun selamat dan Asih tetap terjaga sepanjang malam. Pada pukul 5 pagi, ponsel Asih berdering, memberitahu bahwa Darmo telah menghilang dari rumah sakit. Panik melanda Asih, dan tanpa membangunkan yang lainnya, ia meminta Slamet untuk segera mengantarnya ke rumah sakit. Setibanya di sana, mereka mendapat penjelasan dari dokter dan petugas keamanan bahwa Darmo tidak ditemukan di ruangan maupun di seluruh area rumah sakit. Slamet pun segera mengatur agar Siti, anak-anak Darmo, asisten rumah tangga, dan satpam kembali ke rumah Darmo untuk mencari keberadaannya, sementara ia dan Asih mengurus administrasi rumah sakit, menandatangani surat yang membebaskan rumah sakit dari tanggung jawab atas hilangnya Darmo. Setelah kembali ke rumah Darmo, mereka tetap tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Darmo. Dalam upaya terakhir, Slamet memutuskan untuk pergi ke Cilacap, ke tempat asal-muasal makhluk tersebut di sebuah gunung, berharap bisa menemukan petunjuk tentang Darmo. Ia memanjat gunung dengan perasaan campur aduk, meneriakkan nama Darmo di puncak gunung, namun hanya gema angin yang menjawab panggilannya. Ketika suara lirih yang mirip dengan suara Darmo memanggil-manggil namanya terdengar di telinganya, Slamet merasa ada yang tidak beres. Suara tersebut terus berulang, memohon pertolongan, membuat Slamet teringat kembali pada peringatan makhluk-makhluk tak kasat mata saat Darmo melakukan ritual pertapaan beberapa tahun lalu. Mereka telah memperingatkan bahwa Darmo akan menjadi salah satu penghuni gunung itu. Menyadari bahwa semuanya mungkin sudah terlambat, Slamet memutuskan untuk turun dari gunung dan menemui Mbah Purwo, seorang tokoh spiritual yang pernah membantu Darmo dalam ritualnya. Mbah Purwo dengan tegas mengatakan bahwa Darmo sudah tidak bisa diselamatkan lagi, dan bahwa perjanjian dengan makhluk tersebut telah mengambil alih nasib Darmo. Meski demikian, Slamet tidak menyerah. Ia kembali ke kota dengan harapan bahwa Darmo masih hidup. Sepanjang hari, ia berkeliling kota Cilacap, mencari jejak sahabatnya di tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama. Namun, segala usaha yang dilakukannya berakhir sia-sia. Darmo tetap tidak ditemukan. Setelah perjalanan panjang dan penuh keputusasaan, Slamet akhirnya kembali ke rumah Darmo. Ketika ia tiba sekitar pukul 11 malam, suasana di depan rumah sudah berubah mencekam. Bendera kuning yang melambangkan duka terpasang di pagar, dan para tetangga mulai berkerumun, berbisik di antara mereka. Tanpa ragu, Slamet bergegas masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ia menemukan jasad Darmo yang terbujur kaku, tertutup kain. Asih terduduk di samping jasad suaminya, menangis dalam pelukan Ahmad, sementara Dewi berdiri mematung dengan wajah pucat dan mata sembab, menatap tubuh bapaknya tanpa kata. Slamet, yang merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya, membuka kain yang menutupi wajah Darmo. Kengerian melanda hatinya ketika melihat wajah sahabatnya itu sudah menghitam, dengan mulut yang menganga dan bagian ubun-ubun kepala yang berlubang. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Dengan tergesa, ia menutup kembali kain itu, hatinya hancur, menyaksikan kondisi tragis yang dialami Darmo. Pemakaman segera direncanakan untuk esok hari, menunggu kedatangan sanak saudara. Dewi yang masih dalam keadaan tertekan, menarik tangan Slamet, membawanya ke lantai atas. Di sana, di depan kamar yang selama ini dilarang untuk dimasuki siapapun, Dewi menceritakan bahwa ia memaksa satpam untuk membuka pintu tersebut. Naluri Dewi terbukti benar. Di dalam kamar itu, jasad Darmo pertama kali ditemukan, tergeletak di antara peralatan sesajen, tubuhnya hitam pekat dan kepala yang berlubang. Anehnya, tak ada setitik pun darah yang terlihat di lantai atau karpet kamar tersebut. Dalam kebingungannya, Dewi bertanya kepada Slamet dengan air mata yang tertahan, mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan oleh bapaknya selama ini. Slamet terdiam, terjebak dalam dilema antara kejujuran dan perlindungan. Di satu sisi, ia ingin menjelaskan kenyataan pahit tentang praktik pesugihan yang dilakukan Darmo, tetapi di sisi lain, ia takut menghancurkan hati Dewi yang sudah rapuh.
Sebulan setelah pemakaman Darmo, Slamet akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada keluarga sahabatnya itu. Dalam percakapan penuh ketegangan, ia mengungkapkan segala yang telah terjadi, menceritakan secara rinci tentang perjanjian pesugihan yang dilakukan Darmo dan keterlibatan makhluk gaib yang disebut Jenglot dalam kehidupan Darmo. Kejutan tampak jelas di wajah setiap orang yang mendengarnya. Namun, hanya Asih yang tampak lebih tenang dibandingkan yang lain. Ternyata, Asih sudah lama mengetahui praktik gelap suaminya itu. Ia pernah memergoki Darmo melakukan ritual di kamar tersebut, tetapi merasa tak mampu untuk menghentikan tindakan suaminya, terjebak dalam ketakutan dan dilema. Setelah kepergian Darmo, hidup keluarga itu berantakan. Bisnis yang dulu sukses kini jatuh dalam kerugian yang tak terhindarkan, perlahan menyusut hingga hanya menyisakan sisa-sisa kehancuran. Semua aset yang pernah dikumpulkan Darmo harus dijual untuk menutup utang perusahaan. Penderitaan keluarga semakin dalam ketika Dewi terpaksa meninggalkan impiannya menjadi seorang dokter dan beralih menjual minuman demi menghidupi keluarganya. Ia, yang kini seorang ibu, memikul tanggung jawab besar untuk merawat ibunya, adiknya, dan anaknya, terutama setelah suaminya meninggal setahun yang lalu. Slamet, yang juga terkena dampak dari kegagalan usaha Darmo, berjuang melanjutkan hidup dengan berdagang di pasar. Meskipun kehidupannya penuh kesulitan, ia tak pernah melupakan keluarga Darmo. Rasa bersalah terus menghantui dirinya, terutama karena ia pernah menjadi orang yang menyarankan Darmo untuk mengambil jalan pintas yang berbahaya itu. Kini, meskipun hidup Slamet pun jauh dari kata mudah, ia masih sering menjenguk anak dan istri sahabatnya, mencoba menebus rasa penyesalan yang terus membayang di hatinya.